Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mohon maaf karena pertemuan pekan ini harus saya ganti dengan video pembelajaran. Karena ada beberapa pekerjaan kemarin yang harus saya selesaikan dari pekerjaan administrasi lab begitu. Jadi untuk pertemuan yang ini kita set untuk daring saja, bukan daring dengan Zoom karena mungkin beberapa kelas juga ada yang Zoom juga. Jadi saya inisiatif untuk membuat video ini, jadi silahkan diikuti. Kemudian nanti untuk materinya bisa dilihat di Spada, termasuk nanti ada assignment dan tugas yang harus dikumpulkan. Tugas yang harus dikumpulkan adalah tugas kemarin yang sudah didiskusikan mengenai dokumen MSDM. Jadi minta tolong nanti dikirimkan lewat link yang sudah ada di Spada. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi pada kesempatan kali ini itu kita akan membahas tentang salah satu hal yang cukup krusial di sebuah perusahaan. Jadi topik bahasannya adalah tentang keselamatan dan kesehatan karyawan. Kenapa ini penting? Karena pada bagian ini itu kita akan membahas bagaimana sih eh, keselamatan dan kesehatan karyawan itu jadi salah satu titik tumpu untuk perusahaan itu bisa memproduksi barangnya dengan baik gitu, dengan optimal, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada sehingga nanti perusahaannya tetap bisa berproduksi. Gitu. Oke, kenapa keamanan itu penting? Jadi keamanan ini itu akan kita gunakan untuk mencegah kecelakaan yang ini harus menjadi perhatian bagi para manajer karena ada beberapa alasan itu. Karena salah satu alasannya adalah jumlah kecelakaan itu berhubungan dengan pekerjaan. Akan sangat banyak nanti. Ada kecelakaan, kemudian proses produksinya terhambat, kemudian proses untuk menyelesaikan pekerjaannya terhambat juga di situ gitu. Jadi ada banyak. Jadi kecelakaan itu eh, sebenarnya tidak hanya terjadi di industri aja ya. Kita mungkin kenalnya di bagian pertambangan atau kemudian ada di konstruksi karena ini yang hal-hal yang kemudian lazim terjadi kecelakaan di situ karena kemungkinan ada kesalahan prosedur atau kemudian karyawannya itu tidak cakap dalam menggunakan alat. Nah, itu bisa mungkin terjadi. Kita eh, lazimnya kenal kecelakaan kerja itu di daerah pertambangan atau konstruksi. Atau kalau di pertanian ya di lingkup perkebunan itu potensi untuk kecelakaan kerjanya cukup tinggi. Jadi akan sangat ketat aturannya ketika kita berbicara mengenai keamanan gitu karena ini akan terkait dengan keselamatan dari pekerja kita yang nantinya akan menyelesaikan pekerjaan di perusahaan gitu ya. Nah, pada kenyataannya, eh, perekonomian yang berbasis teknologi ini akan memicu kekhawatiran baru dalam masalah kesehatan. Orang nih sekarang kerja di startup gitu. Kita tahu mereka kerjanya dengan komputer mereka sebagai programmer gitu. Selama 8 jam mereka akan berhadapan dengan komputer terus, akan duduk lama di situ, akan muncul berbagai masalah kesehatan ya dari mata yang kemudian kemampuannya berkurang, bisa minus atau plus kalau sudah tua misalnya. Kemudian dengan orang yang duduk lebih dari 2 jam di satu tempat yang sama, itu bisa memunculkan potensi untuk infeksi saluran kencing juga. Itu sangat berbahaya. Lebih-lebih nanti pada postur tubuhnya juga. Kalau orang itu kemudian kerja dengan teknologi berupa komputer, itu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menjaga diri kita itu nggak hanya duduk aja tapi ada ya gerakan-gerakan ringan stretching-stretching seperti itu supaya nanti kondisi kesehatan karyawan kita, pekerja kita itu bisa optimal gitu ya. Selain itu saat ini pekerjaan itu banyak dilakukan di bangunan tertutup, kemudian lingkungannya dikendalikan secara mekanis juga jadi ya berada di ruangan ber AC 8 jam itu suatu hal yang membutuhkan ketahanan fisik juga di situ karena AC itu sifatnya udaranya kering. Iya dingin tapi udaranya kering di situ. Jadi kita butuh asupan minum yang banyak juga. Kita sudah minum banyak tapi kita terlalu banyak duduk,
ada potensi untuk infeksi saluran kencing tadi. Nah, jadi akan banyak hal yang kemudian di dalam sebuah pekerjaan itu menuntut keamanan kita. Gitu. Bahkan di salah satu poin ini komputer itu berkontribusi terhadap sindrom sakit. Ada beberapa gangguan kesehatan karena komputer, gitu ya. Karena memang ya nggak bisa dipungkiri lagi pekerjaan yang ada saat ini adalah pekerjaan yang berbasiskan dengan teknologi. Jadi kita harus hati-hati memastikan pekerjaan yang kita lakukan itu aman. Oke, kita masuk ke bagian safety. Jadi safety ini istilah yang kita gunakan untuk kemudian memunculkan ini kesadaran tentang keamanan ketika kita bekerja, gitu ya. Jadi safety ini sebuah upaya untuk meningkatkan keselamatan dalam pekerjaan yang di dalamnya itu terkait dengan mendesain peralatan dan fasilitas fisik yang aman untuk digunakan oleh pekerja kita, gitu. Jadi keamanan ini akan berfokus pada identifikasi dan pengurangan ketidakamanan perilaku kerja. Gitu. Jadi kondisi-kondisi fisik dan lingkungan yang akan digunakan untuk bekerja itu harus dipastikan keamanannya supaya karyawan itu kemudian bisa bekerja secara optimal di situ. Ya, ini yang pertama tentang safety, keamanan. Nah, keamanan kerja melanjutkan dari aspek safety tadi, keamanan kerja ini itu akan tercapai kalau peralatan keselamatan kerjanya itu lengkap, baik, dan sempurna. Jadi akan memastikan pekerjaannya aman yang nanti lanjutannya adalah resiko kecelakaannya bisa diminimalkan gitu. Contohnya nih keamanan kerja ketika kita bekerja di sebuah perkebunan sawit gitu. Di perkebunan sawit ada salah satu pekerjaan yang menuntut eh, ini pemeliharaan pada penanggulangan hama gitu. Saya carikan dulu contohnya. Jadi kalau di sebuah perkebunan sawit ketika kita pengen apa namanya kita pengen nyemprot hama itu kita harus menggunakan yang namanya APD, alat pelindung diri gitu. APD semprot hama. Jadi apa saja yang harus digunakan ketika kita menyemprot hama ternyata ada banyak sekali ya. Oke, kita lihat ini salah satu contohnya. Jadi ketika kita akan menyemprot hama di sebuah perkebunan kelapa sawit ada beberapa hal yang harus kita gunakan gitu ya. Baju lengkap, full, tertutup, lengan panjang, menggunakan sarung tangan. Oke. Gunakan kacamata, Google gitu, safety Google. Gunakan topi atau helm. Kemudian pastikan menggunakan masker. Maskernya ini, pastikan maskernya yang benar-benar bisa memfilter partikel dari pestisida gitu. Gunakan apron. Apron itu apa ya? Kita tahu kalau di coffee shop itu ada yang pakai celemek gitu ya. Nah, itu untuk pestisida juga ada khusus. Gunakan celana panjang, sepatu boot, semuanya digunakan untuk menutupi badan untuk mengurangi kontak dengan pestisida yang akan kita semprotkan. Salah satu saja komponen yang ada di sini ini kemudian tidak digunakan, misal udah biasa dengan lengan pendek gitu, orangnya merasa aman-aman aja gitu. Efeknya nggak langsung pada hari itu juga, tapi akan terakumulasi nanti entah 5-10 tahun kemudian badannya mulai rusak karena terpapar apa pestisida secara intensif di situ. Ya, itu tentang keamanan kerja. Bagaimana kita memastikan pekerjaan kita itu dilakukan dengan aman, gitu ya. Oke, maaf tadi kameranya sempat hilang. Oke, selanjutnya. Nah, safety dan health. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan keamanan dan kesehatan itu untuk kemudian mengurangi kejadian yang tidak diinginkan tadi. Amannya sudah, kesehatannya juga harus dijaga. Yang bagian semprot hama tadi. Nah, khusus pekerja yang nyemprot hama tadi itu secara berkala akan diberikan extra fooding gitu. Jadi extra fooding itu adalah makanan tambahan yang diberikan kepada pekerja supaya kesehatannya tetap terjaga gitu. Entah itu susu atau kemudian telur atau ikan, daging itu akan diberikan khusus untuk ke pekerja yang tugasnya nyemprot hama tadi karena memang butuh ketahanan fisik yang kuat gitu. Selain luasannya memang besar kalau di kelapa sawit, tapi ketika berhubungan dengan pestisida, kita harus punya fisik yang kuat supaya residu pestisida itu nggak kemudian mengendap di dalam tubuh kita gitu. Nah,
orang-orang yang berada di Departemen SDM atau HRD itu punya tanggung jawab untuk kemudian melakukan pelatihan untuk ini tentang keselamatan kerja yang di dalamnya nanti mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi apa saja yang membahayakan tenaga kerja. Karena tenaga kerja ini adalah ya bisa dikatakan aset gitu kan yang nantinya ketika aset ini kondisinya tidak memungkinkan itu pekerjaan yang ada di perusahaan bisa terganggu gitu. Termasuk nanti melaporkan adanya kecelakaan kerja ini sebuah hal yang prosedural gitu. Ketika ada kecelakaan kerja pasti ada prosedurnya untuk menyelesaikan gitu, nggak kemudian asal nolong gitu. Bahkan untuk menolong orang yang kecelakaan itu ada prosedurnya, nggak asal langsung diangkat gitu. Oke, selanjutnya, nah di Indonesia itu sudah ada Undang-Undang Keamanan Kerja yang ini nanti akan memastikan tenaga kerja di Indonesia itu dijamin keamanannya ketika bekerja. Di salah satu pasalnya itu disebutkan setiap pengusaha akan memberikan pekerjaan dan tempat pekerjaan kepada karyawannya satu bebas dari bahaya yang dikenali. Yang kedua, yang menyebabkan atau akan mungkin menyebabkan kematian resiko tinggi. Dan yang ketiga, bahaya fisik yang serius pada karyawannya. Ini dijamin oleh pengusaha supaya pekerja itu mendapatkan hak untuk aman ketika bekerja. Ada standarnya gitu. Orang kalau bekerja di kelapa sawit ya ketika ada orang lewat bawa sabit gitu, bawa egre atau bawa dodos ya orang harus minggir dulu atau alat tajamnya harus ditutup dulu supaya tidak kemudian melukai orang lain gitu. Karena itu alatnya sangat tajam dibutuhkan untuk mangkas kelapa sawitnya untuk menurunkan kelapa sawitnya. Kalau nggak tajam ya nggak bisa turun itu buah. Ya mohon maaf banyak suara-suara macam-macam ada banyak motor lewat di rumah saya. Oke, selanjutnya bagaimana komitmen manajemen dan keamanan gitu. Jadi idealnya keamanan yang baik itu dari sebuah organisasi itu muncul dari komitmen organisasi terhadap keamanannya, komitmen perusahaan terhadap keamanan. Apakah benar-benar dijunjung tinggi atau sekedar asal melaksanakan ada prosedurnya tapi tidak dilakukan dengan konsekuen gitu ya. Komitmen pada keamanan ini bukan hanya masalah kemanusiaan juga tapi secara apa ya, secara jangka panjang, secara keberlangsungan perusahaan, komitmen pada keamanan ini akan memberikan kepastian keuntungan kepada perusahaan gitu. Ya, karena nanti dengan pekerja yang aman ketika bekerja, ketika pekerjanya itu tidak merasa khawatir dengan lingkungan kerjanya, itu akan memberikan perasaan yang nyaman ketika bekerja. Tuh, ya. Oke, ini yang sering saya bahas kemarin, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ini lazim. Kan kita tahu kalau kalau kalian nanti melihat logo seperti ini, ya, misalnya kalian lihat logo hijau, nah si ada tanda plus di tengah. Ini adalah lambang logo dari K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Gitu. Ada operator khususnya gitu. Ada orang bagian K3 untuk memastikan pekerjaannya itu dilakukan dengan aman, dilakukan sesuai dengan prosedur keamanan dan keselamatan kerja. Gitu. Ya, ini kalian kalau lihat teman-teman di mana ya? Teman-teman di FTM, teman-teman di teknik lingkungan itu ada lambang seperti ini ya karena memang fokus mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya itu harus memastikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya akan lebih strict di mereka karena memang konsekuensinya tinggi. Pekerjaan yang menuntut konsekuensi dari keamanan kerja yang tinggi. Oke, gitu ya. Jadi K3 ini bukan kemudian hanya gaya-gayaan ada terpampang logo K3 di situ kemudian pekerjaannya aman, tapi K3 ini itu digunakan untuk
melindungi pekerja, keluarganya, dan orang lain yang terpengaruh dengan lingkungan kerjanya, gitu ya. Jadi K3 ini dilakukan untuk yang pertama untuk mencegah, kemudian memberikan kompensasi atau keringanan, kemudian menyembuhkan dan merawat pekerja yang membutuhkan perawatan kesehatan. Ini adalah suatu sistem gitu, sebuah prosedur yang dibuat supaya pekerja ketika di dalam melakukan pekerjaannya itu terjamin kesehatan dan keselamatan kerjanya. Karena ini kaitannya dengan produksi dari perusahaannya. Seperti itu. Oke, penyebab kecelakaan kerja ternyata ada banyak gitu ya. Yang pasti di situ ada muncul kondisi yang tidak aman ya. Salah satu penyebab kecelakaan ini beberapa hal, itu ada 8. Yang pertama adalah peralatan yang tidak terjaga dengan baik. Alat yang kemudian kita taruh sembarangan, kita eh, menggunakannya dengan asal-asalan, itu adalah salah satu penyebab kecelakaan kerja. Gitu ya, alatnya sudah eh, berperforma tinggi, bagus gitu, tapi tidak kita jaga keamanannya, ya bisa mencelakakan orang lain. Terlebih lagi peralatan yang rusak, udah tahu alatnya rusak tapi masih digunakan, yaitu resiko terhadap keamanan kerjanya. Kemudian penyimpanan yang tidak aman. Ada beberapa produk yang harus disimpan dengan prosedur tertentu. Ini contohnya yang kalau teman-teman ingat ledakan yang ada di Lebanon, berapa ya, tahun 2020-2021 kemarin, itu karena penyimpanannya nggak aman gitu. Prosedurnya tidak ditegakkan dengan baik untuk keamanan kerjanya, yang jadi kemudian muncul ledakan yang sangat dahsyat saat itu. Kemudian ada kondisi kelebihan beban kaitannya dengan listrik, atau kemudian mesin produksi yang overuse gitu. Akhirnya performanya menurun, menyebabkan pekerjaannya tidak aman gitu. Nah, ini eh, saya tertarik juga, salah satu contohnya adalah bagaimana yang kelebihan beban ini. Ada beberapa tim sepak bola gitu yang ikut turnamen banyak, kemudian terakumulasi pemainnya banyak yang cedera karena kelebihan beban. Disuruh main terus gitu, ada kompetisi lokal, ada kompetisi internasional, regional, macam-macam gitu. Akhirnya muncullah kelebihan beban yang terakumulasi, pemainnya cedera. Gitu. Penerangan itu harus pas gitu ya. Ketika penerangannya nggak cukup, ya bisa jadi pekerjaannya terhambat karena tidak aman di situ. Ada ventilasi yang tidak baik, pastikan ketika nanti bekerja, ventilasinya bekerja dengan baik, ada sirkulasi udara yang muter di situ, jadi pasokan oksigen itu bisa aman untuk bekerjanya. Ini kaitannya dengan sumber udara yang tidak murni. Jadi hati-hati kalau kemudian bekerja dekat dengan mesin yang mesinnya itu melakukan pembakaran gitu, tercemar nanti udaranya. Termasuk juga, nah ini yang kelebihan beban tadi kaitannya dengan jadwal kerja dan kelelahan, itu juga akan mempengaruhi taraf kecelakaan. Itu jadwal kerjanya itu gimana? Kalau orang normal ya kerjanya biasanya dibagi 3 shift. 3 shift ini mereka akan bekerja selama 1 bulan gitu. Diberikan libur setiap akhir pekan gitu. Jadi memang diberikan jadwal yang kemudian nanti itu bergantian dengan orang lain supaya nanti akan saling mengisi. Seperti itu. Beberapa hal yang menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi dipastikan ketika nanti kalian bekerja sebagai seorang karyawan, sebelum nanti kalian naik ke bagian HRD-nya, pastikan lingkungan kerja kalian aman, prosedurnya diikuti, jangan pernah sekalipun mengabaikan prosedur keamanan di sebuah tempat, gitu ya. Nah, kemudian ketika kalian berada di posisi Departemen SDM, pastikan K3 kesehatan dan keselamatan kerja ini jadi hak dasar bagi semua pekerjanya untuk memastikan produksi perusahaan kalian itu berada pada kondisi terbaiknya gitu. Jadi tetap bisa mencapai tujuannya, produksinya terjaga karena pekerjanya itu bekerja dengan nyaman di situ. Oke, sudah habis ini. Oh, masih ada. Sebentar. Oke. Nah, dari penyebab kecelakaan kerja tadi gitu ya, ternyata eh, ini berhubungan dengan psikologis juga ternyata gitu ya.
Walaupun dari psikologis itu eh, nggak terlalu nyambung juga. Maksudnya nggak terlalu nyambung itu sudah diasumsikan gitu secara selama bertahun-tahun asumsinya dari psikolog adalah beberapa orang memang mudah terkena kecelakaan kerja dibandingkan orang lain gitu. Ya, tapi ternyata ini tidak konsisten gitu. Tapi eh, ketika salah satu orang itu mudah celaka di satu pekerjaan, bisa jadi tidak demikian di pekerjaan yang lainnya gitu. Jadi sifat mudah celaka itu tergantung pada situasi gitu. Contohnya ketika ada orang yang kidal gitu, memang tidak terdukung secara alat, secara lingkungan, karena secara umum alat-alat yang dibuat itu memang untuk orang yang dominan bekerja dengan tangan kanan gitu. Ketika mereka menggunakannya untuk tangan kiri ya nanti spesifikasinya harus diubah gitu supaya keamanan kerjanya bisa tetap eh, tercapai di situ ya. Nah, untuk mencegah kecelakaan kerja ini ada dua praktiknya, aktivitas dasarnya. Yang pertama, mengurangi kondisi tidak aman. Jadi secara lingkungan itu dipastikan kondisi tidak amannya itu diminimalisir gitu. Oh, jalannya diperbesar gitu. Ini tentang kondisi. Oh, diberikan jalur khusus misalnya. Ini kan kalau yang lagi rame kan kemarin kecelakaan truk-truk besar itu karena memang mereka masuk ke jalan protokol, kemudian tidak ada jalur daruratnya, macam-macam kayak gitu. Itu adalah sebuah kondisi yang tidak aman. Jadi dikurangi dulu kondisi tidak amannya, misal menempatkan eh, apa tempat bekerja gitu, kantornya ditempatkan di tempat yang cahayanya cukup, sirkulasi udaranya bagus, pasokan udaranya juga baik. Nah, itu mengurangi kondisi tidak aman. Gitu. Nah, yang bagian kedua ini akan lebih ke individunya, yaitu dengan mengurangi tindakan yang tidak aman. Gitu. Mengurangi tindakannya bagaimana ya? Selalu diingatkan untuk para pekerjanya bahwa ada prosedur yang harus diikuti. Gitu. Oh, diberikan jadwal yang proporsional gitu. Orang kerja sehari 8 jam itu udah cukup gitu. Diberikan 3 shift, digilir gitu. Setelah orang dapat shift yang malam, nanti nggak langsung masuk shift pagi, tapi diberikan jeda hari berikutnya masuk siang misalnya kayak gitu. Nah ini contohnya kakak saya seorang perawat gitu, setiap bulan dapat libur 3 hari, tapi bekerjanya secara shift bisa jadi hari Minggu masuk, hari Sabtu masuk gitu. Tapi nanti ada shiftnya, oh hari ini masuk siang, besok masuk malam. Kalau setelah masuk malam berarti nanti masuknya siang atau malah diberi hari libur gitu. Jadi ini dua hal dasar untuk mencegah kecelakaan kerja gitu ya. Yang pertama, kurangi kondisi tidak aman di lingkungannya. Yang kedua, mengurangi tindakan yang tidak aman ini dari sisi pekerjanya gitu. Dua hal ini, lingkungannya dipastikan, individunya juga dipastikan untuk kemudian bekerja dengan baik dengan kondisi yang aman. Oke, terima kasih. Ini materinya, nanti silakan dilanjut untuk diskusi di Spada. Sudah saya siapkan di Spada, nanti kalian bisa akses. Ya. Ini silakan dilihat di bagian pertemuan 14 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nanti yang harus kalian lakukan, pengumpulan tugas proyek, sudah ada link Google Form-nya, masuk aja ke situ ya. Nah, nanti ada tuh, tinggal milih kelasnya apa, masukkan link Google Doc dan kemudian saya diberi Google Doc-nya diberikan akses supaya saya bisa ngedit. Itu nanti akan saya berikan komentar di situ. Ya. Itu yang pertama, kemudian keselamatan dan kesehatan karyawan ini untuk yang eh, materinya. Lalu untuk assignment-nya tolong dikerjakan juga gitu. Nanti kalian akan melakukan diskusi di situ, kalian isikan jawaban kalian kaitannya dengan yang bagian akhir tadi. Apa yang akan kalian lakukan untuk mencegah kecelakaan pada aspek mengurangi kondisi tidak aman dan mengurangi tindakan yang tidak aman, didasarkan pada studi kasus kecelakaan yang diakibatkan truk dengan tonnase besar yang selama beberapa pekan ini sedang ramai. Ini ada
link referensi beritanya silahkan dilihat untuk jadi gambaran kalian. Seperti itu. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena eh, hari Rabu ini ada pilkada gitu. Kemudian hari Kamis kemarin sempat mau ada rapat, tapi daripada berbeda ya udah disamakan saja kelas A dan kelas B. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.